Ibu akan masuk ke dalam materi. Ada yang tahu gak sih sekarang kita mau belajar apa? Ada yang tahu tidak? Di Nasevi, bagaimana? Belajar membuat vektor bukan, Bu? Iya, betul banget. Jadi sekarang kita akan belajar membuat vektor. Di sini kita akan belajar mengolah gambar vektor dengan software berbasis vektor. Dimulai dari ciri-ciri grafis yang berbasis vektor, kelemahan dan kelebihannya. Terus akhir kita akan mempraktekkan gitu ya, praktek dasar saja menggunakan software berbasis vektor. Baik anak-anak, langsung saja masuk ke materi yang pertama mengenai ciri-ciri yang berbasis vektor. Yang pertama, tersusun oleh kurva atau pad. Sudah dijelaskan ya tadi teman-teman juga bahwa di sini tuh kalau gambar vektor itu tersusun dari kurva dan pad. Jadi akan membuat gambarnya itu lebih jelas. Yang kedua, independen. Resolusi independen di sini itu berarti kualitas gambarnya itu baik gitu ya. Tidak bergantung resolusinya, warna itu tetap kontinu atau baik dan tidak pecah. Yang ketiga, cocok untuk pembuatan gambar dengan warna yang sederhana karena warna itu ya solid gitu ya. Nah, bisa. Yang keempat, menyimpan gambar dengan format sesuai program yang kita jalankan. Misalkan tadi kan kita menjalankannya CorelDRAW gitu ya, berarti nanti format penyimpanannya kita bisa CDL gitu. Jadi nanti kita bisa buka lagi dan kita bisa edit lagi gitu. Dan yang terakhir, nyaman digunakan untuk melayout, publishing, membuat font dan ilustrasi. Sampai di sini, apakah ingin ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke kelemahan atau kelebihan dari software berbasis vektor? Ada ya? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke, di sini Ibu lanjutkan ya mengenai kelebihan grafis vektor. Yang pertama, tidak ada distorsi gambar. Yang tahu tidak ada distorsi gambar itu maksudnya seperti apa? Ya, boleh. Fadli berarti. Gimana? Tidak burik. Oke. Betul banget ya. Jadi tidak burik. Maksudnya tuh jadi tetap jelas gitu ya, tidak buram walaupun kita perbesar sebesar apapun gitu ya. Terus yang kedua, bagus ketika dicetak karena tadi gambarnya akan tetap jelas. Kalau misalkan kita membuat gambarnya di ukuran A4, terus kita mau cetak di ukuran A3, itu tuh akan tetap jelas gitu ya waktu dicetaknya atau di print. Ketiga, ukuran filenya berdasarkan kerumitan gambar. Nah, maksud di sini tuh kalau misalkan kita membuat vektor yang simple atau sederhana gitu ya, berarti ukuran filenya juga akan kecil gitu ya. Sebaliknya, kalau misalkan kita membuat vektor itu tuh rumit gitu ya, banyak objek yang digunakan, banyak efek yang dimasukkan atau bentuk-bentuk yang dimasukkan, nah berarti ukuran filenya juga akan mengikuti gitu ya, akan lebih besar. Nah, selanjutnya mudah untuk diedit ulang karena tadi di save-nya itu sesuai dengan program yang kita jalankan. Nah, sewaktu-waktu kita bisa buka lagi dan bisa kita edit kembali. Selanjutnya, Ibu masuk ke kelemahan grafis vektor. Nah, di sini yang pertama tidak bisa menampilkan suatu gambar dan gradasi secara realistis atau senatural gambar pada umumnya. Karena kan seperti yang kita tahu gitu ya, gambar vektor kayak misalkan ada di kartu, nah itu kan nggak realistis gitu ya, ataupun di poster. Berbeda dengan gambar bitmap gitu ya, yang bisa realistis atau natural. Yang kedua, jika objek gambar dikonversikan ke bitmap, maka tidak dapat menghasilkan vektor utama lagi. Sampai sini, apakah anak-anak sudah paham? Sebelum kita melanjutkan ke praktik dasar membuat vektor gitu ya. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Bagaimana? Tidak, Bu. Sudah paham ya anak-anak? Baik, sekarang berarti kita akan masuk ke praktek. Nah, dibuka ya anak-anak softwarenya. Disiapkan juga. Sebelumnya Ibu akan mengirimkan link YouTube gitu yang telah Ibu buat gitu ya mengenai praktek dasar membuat vektor agar teman-teman itu terstimulus gitu ya mengenai vektor materi vektor ini. Kayak Ibu kirimkan di ini ya di chat. Oke, di sini apakah sudah tampil link YouTube-nya yang
di kolom chat? Sudah ada, Bu. Sudah ya? Baik, anak-anak bisa ini ya, tonton terlebih dulu selama 5 menit. Nanti kembali lagi ke dalam Meet. Dan nanti Ibu akan panggil satu orang untuk bisa mempraktekkan kembali gitu ya. Oke, selamat menonton anak-anak. Baik anak-anak, apakah sudah menonton semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, berarti semua tentang videonya, atau ada yang ingin bertanya mengenai materi yang di YouTube, ataukah ada yang kurang dipahami gitu anak-anak? Bagaimana? Nanti Ibu coba jelaskan kembali gitu ya. Ada, Bu. Saya mau tanya, Bu. Tadi dijelaskan mengenai menggabungkan objek dengan Pathfinder. Masih kebingungan. Nah, bagaimana cara menggabungkan dua objek atau lebih ya, Bu? Seperti itu, Bu, pertanyaannya. Oke, berarti cara menggabungkan ya dua objek menggunakan Pathfinder. Ibu izin share screen ya. Apakah sudah muncul share screen-nya? Sudah, Bu. Di sini kita bisa misalkan menambahkan objek lingkaran gitu ya, menggunakan ellipse tool. Kita gunakan, yaitu kita drag. Misalkan sebesar ini, kita kasih warna kuning. Dua objek berarti ya, kita ambil lagi objek misalkan rectangle gitu ya. Di bawahnya gitu ya, tapi kita satukan dulu. Kita ubah warnanya misalkan menjadi warna biru. Nah, caranya itu kita harus men-select dua-duanya gitu ya, anak-anak, yang gambar pertama dan gambar kedua. Nah, mungkin anak-anak masih kebingungan mengenai Pathfinder itu ada di mana. Nah, bisa kita lihat di window gitu ya. Nah, di sini ada Pathfinder. Kalau misalkan udah checklist, berarti nanti akan tampil di jendela sini. Nah, sekarang kita lanjutkan gitu ya. Kita select yang pertama menggunakan Shift, tekan Shift. Setelah itu select gambar yang kedua. Shift-nya itu masih ditekan gitu ya anak-anak, atau kita bisa langsung drag dua-duanya seperti ini ke bawah. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke Pathfinder, kita masuk ke Save Modus. Yang pertama klik. Nah, langsung gambarnya itu akan menyatu gitu ya anak-anak. Tuh, ini berbeda dengan yang tadi kita lihat tuh. Seperti itu. Nah, sampai sini apakah sudah dipahami? Nah, Nicola? Sudah, Bu. Ya? Terima kasih. Oke. Terima kasih Nicola sudah mau bertanya. Ibu lanjutkan kembali, apakah anak-anak yang lainnya sudah paham berarti ya? Nah, di sini Ibu akan meminta satu dari teman-teman untuk mempraktekkan kembali gitu ya, mempraktekkan yang tadi dasarnya aja. Apakah ada yang bersedia? Saya ingin coba, Bu. Oke. Nah, Fadli, boleh langsung share screen saja ya. Siap, Bu. Ya, Bu. Jadi kalau tadi Bu katakan, kita bikin dua objek dulu, misal rounded rectangle tool ini sama ellipse sini. Jeleknya saya kasih warna ini aja, biru. Terus pakai yang ini atau warnanya, ini diklik. Di sini ada props. Kemudian ada di Pathfinder di sini, Bu. Bisa klik yang ini. Baik. Terus sekali ya, dari tadi menjelaskan objek yang disatukan atau memberikan warna dan membuat objek. Bagus banget ya, berarti diharapkan juga teman-teman yang lainnya sudah paham gitu ya, karena sudah selesai materi kita hari ini. Dan sebelum kita tutup materi kita, apa yang ingin dari teman-teman yang lainnya? Apakah sudah dirasa cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Sudah cukup ya, anak? Oke, kalau gitu, Ibu simpulkan. Jadi, dengan menggunakan grafis berbasis vektor, menggunakan software berbasis vektor seperti AI, Corel, dan lainnya, vektor juga memiliki ciri, kelebihan, dan kelemahannya masing-masing gitu ya. Selanjutnya juga, teman-teman sudah bisa mempraktekannya dengan menggunakan objek atau membuat objek dengan tool shape, memberikan warna, dan juga menggabungkan objek dengan Pathfinder. Nah, bisa dilihat juga dan ditonton ya di video yang telah Ibu buat. Bisa diulangi secara terus-menerus gitu ya anak-anak. Kalau misalkan ada yang belum paham, bisa ditanyakan kembali.